Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak, adik-adik jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita awali kajian kita ba'da subuh ini dengan berdoa bersama. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah semakin mendekati penghujung bulan Ramadan. Kita sudah ada di bagian akhir Ramadan yang tentu saja ini sesuatu yang kritis. Jadi di akhir Ramadan itu justru menjadi waktu yang kritis. Tidak sedikit umat Islam yang justru agak lalai, agak lengah di akhir Ramadan menika. Nah, kita berharap Bapak Ibu kita semua tetap fokus ya. Jadi jangan sampai istilah saniki salfok. Salfok ini apa? Salah fokus. Jadi kita tetap fokus pada Ramadan kita sampai akhir nanti. Ada sementara orang yang mengatakan berdasarkan kenyataan di akhir Ramadan ini pikirannya sudah mulai bercabang begitu. Programnya sudah mulai bercabang. Saya sampaikan ya wajar, asal cabangnya jangan lebih besar dari batangnya gitu. Artinya kalau cabangnya lebih besar nanti sing pokok malah dikalahke gitu ya. Jangan sampai terjadi. Dan kita ambil hikmahnya Bapak Ibu. Kalau pemerintah melarang mudik ya. Tahun kemarin, tahun ini kita dilarang mudik dalam rangka pencegahan dan penyebaran virus. Ya kita ikuti dan kita ambil hikmahnya. Sehingga cabang-cabang tadi berkurang. Kita bisa tetap fokus pada Ramadan kita. Jadi kita fokus pada Ramadan kita. Kita tidak terlalu terkuras tenaga dan pikiran kita untuk persiapan hari raya. Hari raya niki wis klambi anyar apa-apa Mbak Maria. Ora masak sing enak-enak ora apa-apa, ora oleh do tilik-tilikan kok. Enggak apa-apa. Wis posakanane. Artinya kita tetap bisa fokus pada Ramadan kita. Lah sing repot niku sudah begitu kemudian kehilangan fokus. Jadi sudah diberi kesempatan seperti ini justru tetap tidak fokus pada Ramadannya. Ini yang eman-eman, tidak bisa mengambil momentum, tidak bisa mengambil kesempatan yang begitu bagus untuk kita bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jadi kalau Ramadan sebelumnya karena kita persiapan hari raya barangkali tadi kehilangan fokus. Tapi Ramadan ini mudah-mudahan kita tetap bisa fokus. Dan saudara-saudara kita yang belum fokus mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kemudian fokus kepada Ramadan, fokus di tempat-tempat ibadah, di masjid dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dengan larangan itu berarti saudara-saudara kita tidak ada persiapan mudik. Nek mbiyen mungkin kelompok-kelompok sekian bulan untuk
sangu yang pernah merasakan mudik. Nggo perjalanan, nggo ninggali sing ning omah, ra ketangkon nek bali njaluk meneh luwih akeh. Yang pernah merasakan mudik kan begitu. Di persiapannya nabung pirang-pirang wulan, nggo kondur sak omah sak keluarga. Wis nekoke oleh-oleh bapak simbok. Ayahe bali ya nggo beras, nggo kambil luwih akeh. Ya ora apa-apa nih. Kalau orang tua pasti sangat ikhlas. Nah, Bapak Ibu, kita memang tidak mempersiapkan mudik dalam jangka dekat ini. Kita tidak perlu persiapan untuk mudik hari raya. Tapi ada mudik yang pasti akan kita lakukan. Ada mudik yang pasti akan kita lakukan. Bisa jadi lebih dekat dibanding mudiknya hari raya. Bisa jadi. Dan semua kita akan melakukan. Semua akan mudik Bapak Ibu. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Artinya mudik kepada Allah. Sekali lagi ini bisa jadi lebih cepat. Mboten. Bisa jadi lebih cepat dibanding hari raya. Artinya tidak usah nunggu sok bodoh oleh mudik, itu bisa jadi. Nah, bagaimana kalau itu kemudian terjadi pada kita? Apakah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Apakah bekal kita sudah cukup baik? Apakah bekal kita sudah cukup banyak dan seterusnya? Nah, ini yang harus kita persiapkan. Hadir Bapak Ibu, sholat subuh berjamaah insyaallah itu menjadi bagian dari bekal yang kita siapkan. Karena kita sangat paham ya Bapak Ibu, bahwa sholat subuh berjamaah itu, ya, sekali lagi sholat subuh berjamaah itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Lebih baik, lebih utama daripada sholat malam, tahajud, qiyamul lail, tarawih, sewengi nutuk. Misalnya tarawih 11 rakaat atau ada yang 23 rakaat itu dengan target satu malam 3 juz misalnya. Sehingga sholatnya semalam suntuk. Itu dibandingkan dengan sholat subuh berjamaah masih lebih utama sholat subuh berjamaah. Nah tentu bukan dalam rangka untuk mengendorkan semangat sholat sunatnya, mboten ya. Karena apa? Orang yang sudah biasa dan sudah mapan untuk ngopeni yang wajib. Ya. Jadi orang yang sudah begitu istiqomah terhadap ibadah wajibnya, maka pasti yang dipikirkan adalah bagaimana menambah ibadah sunatnya. Ya betul Bapak Ibu. Ketika kita sudah istiqomah dengan kewajiban kita, maka kita selalu akan berusaha untuk menambah dengan amalan sunat, amalan nafilah. Kita tidak puas hanya dengan yang wajib saja. Walaupun ada orang yang sudah terima dengan yang wajib. Pokoknya ngerwes ya sholat 5 waktu, poso Ramadan, zakat tanpa sedekah. Jadi zakatnya aja yang dilakukan, dan sedekahnya tidak. Nek mampu kemudian haji, ibadah sosialnya tidak. Ada orang yang terima begitu. Kemudian napa nggih ngeneng-nengi awake dhewe begini. Ayo wis lumayan. Wis lumayan wis nindakake sing wajib iki wis apik. Isih akeh sing wajibe wae durung misalnya. Nah, kemudian kita merasa lebih baik dari yang lain. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh begitu. Tapi bagaimana kenyataannya? Ada Bapak sekalian. Jadi umat Islam ini Bapak Ibu, umat Islam sebagai
sebagai umat yang oleh Allah diwarisi Al-Quran, ya. Jadi kita ini diwarisi Al-Quran. Bahkan Nabi ngendika, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, dan kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Jadi kita ini diwarisi apa? Al-Quran dan as-sunnah. Itu warisan yang sangat berharga, warisan yang tidak bisa ditandingi dengan harta apapun. Dan sekali lagi kita adalah para pewarisnya. Kita ahli warisnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita coba renungkan bagaimana sikap para ahli waris ini, termasuk kita semua, ya. Sikap terhadap harta warisnya itu, ya. Harta warisnya apa tadi? Al-Quran. Nah, bagaimana umat Islam menyikapi harta warisnya ini? Allah sudah menengarai harmoni, mengendika, ya. Allah sudah ngendika bahwa ahli waris, yaitu umat Islam yang merupakan pewaris Al-Quran itu akan terbagi menjadi 3 golongan di dalam menyikapi harta waris itu, warisannya itu. Nah, nanti kita coba Bapak-Ibu, kita termasuk yang mananya. Sekali lagi, ini untuk diri kita masing-masing, bukan dalam rangka untuk menuduh orang lain, bukan dalam rangka untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri kita sendiri. Sepakat ya, setuju ya? Ini untuk menilai diri kita sendiri. Nah, nanti kemudian kalau kita sudah bisa menilai diri kita sendiri, bahwa ternyata saya masih di golongan ini, padahal harusnya di golongan yang itu. Nah, kemudian kita bisa berbenah diri, menata diri untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi kita seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian nanti ada, walaupun hanya di hati loh ya Bapak Ibu, jangan sampai kemudian ada di hati kita, apalagi sampai terucap bahwa aku golongan iki, aku udah jauh lebih baik. Naudzubillah. Justru yang harus ditakuti perasaan seperti itu, sikap seperti itu yang harus kita takuti, merasa lebih dari orang lain itu. Nah, coba kita renungkan bersama firman Allah di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke berapa? Wah, ini Mbak Gati ini satu terus iki ya. Alhamdulillah. Surat Fatir itu surat ke-35. Alhamdulillah, luar biasa. Aku ngerti ya mergo mau maca Mbak Gati. Surat ke-35 ayatnya 32. Allah ngendika mekaten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aurasnal kitabal ladzina staufaina min ibadina. Summa aurasnal kitabal ladzina staufaina min ibadina. Kemudian kitab itu, yaitu Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, di antara hamba-hambaku, kata Allah. Di kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hambaku. Sampai di sini kita semua insya Allah termasuk orang yang dipilih itu. Nah, kemudian faminhum zalimul linafsih. Jadi lalu ada di antara mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Zalimul linafsih, menganiaya dirinya sendiri.
Wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, menika pertengahan. Ana sing tengah-tengah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan yang demikian itu adalah merupakan karunia yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat ini Fatir 32 ya, Allah memberitahukan bahwa Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang telah dipilih di antara hamba-hambanya. Dan insya Allah sekali lagi kita semua termasuk hamba yang dipilih itu. Tetapi kemudian perlakuan hamba-hamba yang dipilih, sikap hamba-hamba yang dipilih terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Satu apa? Zalimul li nafsih. Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid, orang yang termasuk pertengahan. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat. Dia orang-orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, para ahli tafsir ya, menjelaskan tentang 3 golongan ini. Kalau tafsirnya Kementerian Agama, ya, tafsirnya Kementerian Agama, sebentar. Jadi 3 golongan pewaris Al-Quran itu ada 3 zalimul li nafsih, muqtasid dan sabiqum bil khairat. Ini kok geser-geser terus sebentar. Nah, yang dimaksud zalimul li nafsih, orang yang menganiaya dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ini di dalam berbagai tafsir, jadi ada tafsir dari Kementerian Agama, kemudian Jalalain misalnya, kemudian Ibnu Katsir dan sebagainya. Ini yang termasuk zalimul li nafsih ini, orang yang kalau dibandingkan antara kebaikan dan keburukannya itu jauh lebih banyak, lebih berat buruknya. Maka dia dikatakan menganiaya dirinya sendiri. Orang atau golongan ini terhadap kewajibannya saja nyepelekke, sembrono Pak. Jadi terhadap yang wajib, terhadap yang fardu saja sembrono. Mboten gatekke kewajiban-kewajiban, baik sholatnya, puasanya, zakat dan sebagainya. Artinya yang wajib saja itu disepelekke, sembrono. Nah, sudah begitu kemudian diikuti banyak bermaksiat. Dan ini memang pun apa nggih? Jodone nggih. Jadi ketika dia tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban, otomatis dia banyak melakukan pelanggaran, kemaksiatan. Maka ini yang dimaksud dengan zalimul li nafsih, menganiaya dirinya sendiri. Seorang ulama mengatakan ini seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Balad itu, yaitu ashabul
masy'amah, termasuk golongan kiri. Termasuk golongan kiri. Jadi yang wajib saja ora diopeni. Lalai dengan kewajibannya. Kemudian ditambah banyak melakukan maksiat. Yang kedua, yang termasuk muktasid, kalau disimpulkan dari berbagai tafsir itu adalah golongan orang yang memperhatikan kewajibannya. Jadi kewajiban yang fardu itu dia telateni, dia tekuni, tetapi yang sunat tidak itu. Tadi saya sampaikan ya minimalis lah, terima pokoknya sing wajib wae gitu ya. Terima sing wajib aja. Jadi sholatnya ya sholat wajib, ya. Sholat sunatnya tidak, baik rawatib, duha, tahajud dan lain-lain itu tidak diperhatikan, sing wajib mawon. Kemudian puasa juga begitu, hanya puasa Ramadan saja, puasa sunatnya tidak. Kemudian zakatnya iya, tetapi sedekah infaknya tidak, dan sebagainya. Nah, golongan kedua ini memperhatikan yang wajib, menghindari yang dilarang, menghindari maksiat. Tetapi untuk hal-hal yang makruh ini kadang masih dilakukan. Untuk hal yang makruh masih dilakukan. Sehingga kalau ditimbang-timbang ini masuk yang tengah-tengah, Pak. Masuk yang tengah-tengah. Ini yang kedua. Sedangkan golongan yang tertinggi yaitu sabiqum bil khairat adalah orang-orang yang di dalam menyikapi perintah, larangan yang ada di dalam Al-Quran, dia perhatikan betul perintahnya, larangannya, anjurannya itu diperhatikan betul. Jadi yang wajib pokoknya dilakukan dengan tuntas, kemudian bahkan yang sunat, yang nawafil, ibadah-ibadah tambahannya pun juga dilakukan. Kemaksiatan dihindari, yang haram dihindari. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu, biasanya insya Allah itu ketika diingatkan atau ketika ada peluang untuk melakukan kebaikan itu bersegera itu. Tanpa pikir panjang. Bersegera. Ketika ada peluang berbuat baik, peluang beribadah, peluang beramal soleh, itu terus kepingin melakukan itu. Ini sabiqum bil khairat, ingin bersegera melakukan kebaikan. Nah, di akhir Ramadan ini saya matur bola-bali wangsul sama matur, monggo ada peluang kita melakukan kebaikan di akhir Ramadan ini. Ya, dalam rangka persiapan mudik kita yang pasti tadi ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, kebaikan terhadap saudara, terhadap tetangga, monggo kita bisa lakukan, banyak hal yang bisa kita lakukan sesungguhnya. Termasuk tentu yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, 3 golongan pewaris Al-Quran. Sekali lagi kita ulang, yang pertama adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Zalimu li nafsih. Kira-kira sing ngeten iki nasibe pripun sesuk Pak Bu? Berat ya, berat. Tapi karena tetap membawa iman, optimis pada saatnya masuk surga Bu. Nggih niku harus terlebih dahulu menjalani hukuman yang sesuai dengan amalnya ya, di neraka. Na'udzubillah, dan itu sangat berat. Dan kita tidak boleh main-main mencoba rapopo yang penting so akhirnya mlebu swarga, ndak boleh ngaten. Nah, kemudian yang kedua yang pertengahan, dan yang tertinggi adalah yang sabiqum bil khairat. Nah, maka monggo positioning klubnya sami, posisi klubnya sami dipun biji piyambak-piyambak. Aku ning endi? Posisiku napa isih ning zalimul nafsi? Menapa wonten ing muktasid
Nek sing durje durung. Kita yang tertinggi kita masih jauh. Di antarane zalimul nafsi kalian muktasid menika. Maka kita mari berjuang Bapak Ibu memperbaiki diri kita masing-masing. Setelah kita ngerti posisi kita baru kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Saya merasa masih di level 3. Ya. Level 3 ini udah masuk respon pedes nih. Level 3 ini songet. Ini level 3 golongan manusia ini yang paling rendah. Paling rendah. Kita tingkatkan di level kedua. Kalau sudah level 2 kita berusaha untuk sampai ke level 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah dengan barokah Ramadan ini memberikan kekuatan lebih pada kita semua sehingga kita dimudahkan, diringankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal saleh dan itu menjadi tanda bahwa atau indikator bahwa ibadah kita diterima. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan dengan indikator alamat bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.